Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan share program dari pemerintah yang tentunya sangat bermanfaat nih, dan sangat sayang jika tidak dimanfaatkan oleh teman-teman guru nih. Yaitu program di mana program ini mengcover atau menanggung termasuk biaya hidup bulanan dari guru tersebut itu selama beberapa tahun. Bahkan biaya transportasi dan biaya pendidikan ditanggung. Program apa itu? Yaitu kami akan buka websitenya langsung dari Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah websitenya dari LPDP Kemenkeu. Jadi pada dasarnya program ini intisarinya adalah program beasiswa pendidikan, Bapak Ibu. Tapi yang ditanggung bukan hanya beasiswa pendidikannya, tapi bahkan biaya hidup bulanannya, Bapak Ibu. Ini program yang sangat istimewa tentunya. Bapak Ibu, kami akan berikan informasinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buka lpdp.kemenkeu.go.id beasiswa, kemudian beasiswa S 2021. Bapak Ibu di sini bisa memilih jenis beasiswa. Misalnya Bapak Ibu beasiswa afirmasi ini bisa digunakan untuk teman-teman yang tinggal di daerah tertinggal seperti itu. Kemudian untuk beasiswa targeted, misalnya Bapak Ibu guru termasuk guru PNS, itu bisa akses di beasiswa PNS TNI Polri ini, Bapak Ibu. Nah, di sini beasiswa targeted ini akan kita fokuskan pembahasannya karena di beasiswa targeted ini ada dua jenis. Ada beasiswa untuk PNS TNI Polri, kemudian beasiswa kewirausahaan. Nah, untuk teman-teman PNS ini salah satu ruang yang bisa dicoba, yaitu beasiswa PNS TNI Polri. Kalau kita klik Bapak Ibu, itu akan lebih jelas lagi ditampilkan bagaimana informasinya. Baik, kita akan sampaikan lah. Jadi, apa itu beasiswa PNS TNI Polri? Beasiswa PNS TNI Polri ini diperuntukkan bagi ASN, bagi PNS atau anggota TNI Polri yang telah menyelesaikan studi program diploma atau D4 atau S1-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini di biaya pendidikan ya, apa saja yang ditanggung. Ini yang perlu dipahami, karena tentu sebagai pemburu beasiswa kita harus tahu apa saja sih yang di-cover oleh beasiswa. Ternyata LPDP ini bisa dikatakan meng-cover seluruhnya, Bapak Ibu. Mulai dari biaya pendidikan, itu biaya pendaftaran itu sudah ditanggung, Bapak Ibu, ditanggung oleh LPDP biaya pendaftaran. Kemudian biaya SPP ya, SPP. Kemudian biaya tunjangan buku, bahkan ada tunjangan buku, Bapak Ibu. Jadi ada uang khusus diberikan untuk pembelanjaan buku. Bahkan biaya penelitian disertasi ya, biaya penelitian tesis bagi S2 dan disertasi bagi S3 itu ada juga. Kemudian biaya seminar internasional bahkan ditanggung juga, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika S2 atau S3 ingin mengikuti sebuah seminar internasional ya, berarti di luar negeri dong. Wah, enak sekali ya. Itu ditanggung biayanya, Bapak. Ada biaya yang disediakan untuk beasiswa internasional, dan juga bahkan biaya publikasi jurnal internasional. Biaya publikasi jurnal internasional. Nah, kemudian biaya pendukung yang selain biaya pendidikan tadi yang ditanggung adalah biaya transportasi, Bapak Ibu. Biaya transport Bapak Ibu ditanggung dari misalnya Bapak Ibu tinggal di Makassar, misalnya Makassar, mengambil S2 dalam negeri misalnya di Jogja, maka transportnya itu dari Makassar ke Jogja dan baliknya nanti itu akan ditanggung juga, Bapak Ibu. Atau bahkan Bapak Ibu ketika memilih beasiswa luar negeri, misalnya ke Belanda, ke Inggris, itu transportnya ditanggung. Kemudian bahkan aplikasi visa ya, residence permit khusus luar negeri, karena diketahui beasiswa ini bukan hanya dalam negeri yang disediakan, tapi juga luar negeri, itu ditanggung. Kemudian asuransi kesehatan bahkan ada juga tanggungannya. Nah, biaya hidup bulanan Bapak Ibu ini yang perlu ya, karena ini perlu tentu butuh biaya untuk kehidupan kita sehari-hari selama pendidikan, itu pun di-cover, ditanggung biaya hidup bulanan. Jadi setiap bulan akan diberikan uang sakunya seperti itu. Dan juga biaya kedatangan, Bapak Ibu. Biaya kedatangan ini maksudnya biaya Bapak Ibu ketika pertama kali datang ke tempat kuliahnya. Misalnya Bapak Ibu kuliah di Jogja, maka tentu kita butuh untuk biaya tempat tinggal ya, dan lain sebagainya, itu ditanggung, Bapak Ibu. Ada anggarannya, ada biayanya disediakan untuk itu. Informasi yang kami dapat, biaya kedatangan itu 2 kali lipat dari biaya hidup bulanan ya. Pertama kali itu datang diberikan, misalnya biaya hidup bulanannya 3 juta, maka biaya kedatangan itu 6 juta seperti itu. Ini informasi yang kami dapat, tapi bisa dikonfirmasi lebih lanjut lagi.
Kemudian biaya keadaan darurat. Jadi ada juga biaya dalam keadaan darurat, itu disediakan juga Bapak Ibu. Nah, khusus untuk doktor ya, untuk doktor program S3 ada tunjangan keluarga Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya istri ya, maka itu ditanggung dan anak ditanggung. Nah, kalau S2 magister belum ya, belum ada tunjangan keluarga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian informasi lebih lanjut di sini, apa syaratnya ya? Jadi syarat-syaratnya Bapak Ibu WNI, warga negara Indonesia ini tentu ya. Kemudian sudah lulus S1 atau D4-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah sarjana untuk yang memilih program S2. Untuk yang S3 tentu sudah lulus program S2 seperti itu. Kemudian tidak sedang menempuh studi ongoing program magister maupun doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Bapak Ibu ini bukan mahasiswa yang sedang melalui proses kuliah seperti itu, tapi betul-betul baru ingin melanjutkan S2-nya. Kemudian selanjutnya nomor 4 ini intinya ketika Bapak Ibu sudah S2 maka tidak boleh lagi daftar LPDP S2. Begitupun kalau sudah S3 tidak boleh lagi daftar LPDP S3-nya seperti itu. Karena double ya, seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu melampirkan surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja atau dari atasan bagi yang sudah bekerja. Dan jadi nanti Bapak Ibu menyediakan rekomendasi dari atasan Bapak Ibu. Kalau PNS kan otomatis sudah bekerja tuh, jadi harus ada rekomendasi dari pimpinannya. Kemudian memilih perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Oh iya, ini perlu dipahami. Jadi tidak semua kampus itu dipilih oleh LPDP untuk S2 atau S3-nya. LPDP ini bisa dikatakan semua kampus yang dipilih adalah kampus-kampus top. Bukan berarti kita tidak memperhitungkan kampus lain, tidak. Tapi rata-rata ini yang dipilih, misalnya untuk di Sulawesi Selatan itu setahu kami itu UNM dan Unhas. Nah, setahu kami itu saja dua ya, Unhas dan UNM. Nah, kalau di daerah lain misalnya UGM ya di Jogja ya, seperti UNY. Jadi bisa dikatakan memang rata-rata kampus terbaik dalam suatu wilayah seperti itu. Kemudian beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas eksekutif. Jadi Bapak Ibu ketika mendaftar beasiswa ini harus betul-betul menjadi mahasiswa kelas reguler. Artinya yang betul-betul kuliah full, bukan kelas yang karyawan atau kelas eksekutif yang misalnya hanya masuk Sabtu Minggu seperti itu. Tidak, harus betul-betul kuliah di reguler seperti itu. Kemudian mengisi profil diri dan formulir pendaftaran. Kemudian menulis personal statement, menulis komitmen kembali ke Indonesia kalau lulusan luar negeri. Kemudian menulis proposal penelitian bagi pendaftar doktor seperti itu. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan khususnya Bapak Ibu. Anda nanti bisa cek di link ini. Silakan Bapak Ibu cek, ketik saja di Google lpdp.kemq.go.id. Nanti akan muncul, Bapak Ibu tinggal pilih bagian beasiswa, kemudian beasiswa 2021 dan beasiswa targeted. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu merasa sudah terlambat untuk tahun ini, tahun depan masih akan dibuka lagi Bapak Ibu. Jadi setidaknya saat ini Bapak Ibu sudah mengetahui informasinya dan persyaratan-persyaratannya untuk dipersiapkan di tahun 2022 nanti. Nah, demikian info yang kami share, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.